Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-hadirin wal-hadirat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk belajar kebaikan, karena ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi katakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Ilmu Islam tidak bisa ditransfer ilmu itu kecuali dengan metode seperti ini. Maka ingat, Al-Imam Al-Jalil Syafi'i rahimahullah mengatakan, akhi lan tanala al-ilm illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu ini kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, dzakaun, ada kecerdasan. Tapi cerdas ini relatif. Orang kalau belajar bisa cerdas. Seperti pepatah kita mengatakan, rajin, pangkal pandai, malas, pangkal bodoh. Yang kedua, hirs, giat, semangat. Yang ketiga, wajtihad, sungguh-sungguh, ada usaha untuk belajar. Yang keempat, wabulghatun, ada bekal untuk datang ke majelis ilmu. Kalau harus di luar negeri, bekal untuk hidup. Kemudian yang kelima, wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru. Harus dibimbing. Dan beliau mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Orang yang belajar hanya dari perut buku, otodidak, tanpa guru, maka dia akan menghancurkan hukum agama. Kemudian yang terakhir, watulu zamanin, belajar itu butuh waktu yang panjang.
Tidak bisa semalam, 2 malam, 3 malam, apalagi sistem SKS, sistem kejar semalam. Apa kata para ulama kita? Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu ini sekaligus, maka hilang pula ilmunya sekaligus. Enggak bisa instan, harus membutuhkan proses. Baik, hadirin rahmati Allah azza wa jalla, tema kita ingat hadis, ingat sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha, yang mana ini masuk dalam bab hukum Islam sudah jelas. Tidak ada satupun hukum agama yang tersembunyi. Salah satunya disiapkan penghafal oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang menghafal agama ini. Al-Quran dimudahkan untuk dihafal oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis Nabi SAW juga demikian dimudahkan untuk dihafal oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu penghafal yang terbanyak, bahkan secara mutlak, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang melawannya, itu sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardha. Kita akan dengar bagaimana kisah beliau yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Ali, telah menceritakan kepada kami Ali. Qala haddatsana Sufyan, Ali berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Qala haddatsani Az-Zuhri, Sufyan berkata telah menceritakan kepadaku Az-Zuhri, annahu sami'ahu minal A'raj. Az-Zuhri telah mendengar riwayat dari Al-A'raj. Yaqulu, Al-A'raj berkata, akhbarani Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah memberitakan kepadaku. Kata Al-A'raj, qala innakum taz'umun. Abu Hurairah mengatakan, kalian mengatakan, anna Aba Hurairah yukthir al-hadith ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu hadisnya terlalu banyak. Terlalu banyak meriwayatkan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat berapa banyak yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, dibawakan oleh Imam As-Suyuti. Abu Hurairah secara mutlak sahabat yang paling banyak menghafal hadis dengan jumlah hadis 5.374 hadis. Maka cocok Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Beliau mengatakan, innakum taz'umuna anna Aba Hurairah yukthirul hadith. Kalian mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu terlalu banyak apa riwayat hadisnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mau'id, nanti kita bertemu Pak di hari kiamat, kata beliau. Inni kuntu imra'an miskinan
sesungguhnya aku itu adalah seorang yang miskin. Orang yang kasihan. Orang yang tidak punya. Jadi miskin, tidak punya. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku orang yang tidak punya, maka aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala mil'i batni. Yang penting aku kenyang. Artinya apa? Yang penting ada yang menutup rasa laparku. Sudah cukup bagiku dunia ini. Tidak perlu cari yang banyak. Pokoknya tidak lapar sudah cukup. Akhirnya dia tetap bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akibatnya atau pada ujungnya Abu Hurairah seluruh tindak tanduk, kebanyakan tindak tanduk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghafalnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Berarti apa? Jarang tidak hadir ikut kajian. Ini dia ini. Yang penting ada yang mengenyangkan cukup. Nggak cari lebih. Akhirnya nggak pernah absen kalau ngaji. Hadir terus. Ini maksudnya para hadirin. Karena hadir terus banyak dihafal. Baik. Wa kana al-muhajirun, adapun kaum muhajirin, yashghaluhumus safqu bil aswaq, sibuk di pasar. Ya, muhajirin banyak pedagang karena mereka Quraisy. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was-sayf. Mereka terbiasa berdagang rihlah, yaitu musim panas, musim dingin. Ya, kerjaan mereka dagang. Nah, maka begitu pindah ke Madinah, orang-orang muhajirin sibuk dagang. Wa kanatil ansar yashghaluhumul qiyam ala amwalihim. Adapun kaum Ansar sibuk di kebun. Karena Ansar banyak petani kurma, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Fasyahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyaksikan apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah hadir, muhajirin enggak hadir. Abu Hurairah hadir, Ansar tidak hadir. Maka cocok Abu Hurairah itu paling banyak apa? Hafalannya. Di samping fasyahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Aku hadir menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Wa qala man yabsut ridaahu, siapa di antara kalian yang membuka selendangnya? Ingat, orang dahulu jarang punya baju yang seperti kita ini, Masya Allah. Kita ini modelnya luar biasa. Di rumah ada yang 3, 4. Setiap pengajian Epicentrum beli terus. Sekalian katanya kan, sambil menyelam minum air. Orang dulu enggak punya, yang dipunya apa? Sarung di bawah, selendang dia di atas. Jarang punya baju seperti kita. Akhirnya Nabi SAW menawari, siapa di antara kalian yang sanggup membentangkan selendangnya? Hatta aqdiya maqalati thumma yaqbiduhu. Sampai aku selesai menyampaikan ucapanku. Setelah selesai, thumma yaqbiduhu, selendangnya diambil, diletakkan di tubuhnya. Falan yansa syai'an sami'ahu minni. Apabila dilakukan seperti itu, dia tidak akan lupa sama sekali apa yang dia dengar dari diriku. Masya Allah.
siapa yang sanggup membentangkan selendangnya sampai aku selesai berbicara, lalu dipakai selendang itu, tidak akan lupa apa yang aku sampaikan. Fabasattu burdatan, lalu aku membentangkan dan meletakkan selendangku, kanat alayya, yang ada pada tubuhku. Fawalladhi ba'athahu bilhaqq ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Demi zat yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, semenjak itu aku tidak pernah melupakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kisah para hadirin, kenapa Abu Hurairah itu paling banyak hadisnya. Kita dengar penjelasannya. Hadis ini hadithun azim, hadis yang sangat agung. Hadis Abu Hurairah, sahabat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, hafizul Islam. Dialah yang menjaga ajaran Islam itu. Maka lihat, paling banyak kita dengar sahabat nama siapa? Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Maka kita saya buat judul, ingat hadis, ingat siapa? Ingat Abu Hurairah. Ya, tapi di Mataram jangan ingat hadis, ingat Abu Hurairah, ingat pondok sini. Ya, jadi dinamakan pondok kita ini Abu Hurairah tafaulan, sebagai optimisme, ya, seperti siapa sahabat Abu Hurairah, Islamnya belakangan, tetapi hafalannya Masya Allah. Salah satu sebabnya banyak hafalannya ini dia ternyata. Nabi suruh buka apa? Selendangnya. Setelah itu Nabi doakan, kemudian dipakai, tidak lupa lagi para jemaah. Nah, kalau kita sih nggak bisa. Misalkan Ustaz, tolong doakan topi saya ini, atau sorban saya, baju saya. Mau 15 kali saya berdoa juga nggak mempan kok. Kenapa? Itu khususiatnya Rasul untuk siapa? Abu Hurairah. Ini cara Allah ingin menjaga agama Islam. Bayangkan 5.374 hadis sendiriannya. Yang lain itu di bawahnya semua. Hanya dia yang 5.000. Baik. Dan hadis beliau di sini, beliau menceritakan bagaimana hafalan beliau dan bagaimana sebabnya kok bisa ngapal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Haitsu kana talibu ilmi sidqin. Dia benar-benar penuntut ilmu. Benar-benar ingin belajar agama. Ya, dia datang dari negeri Daus, berhijrah ke kota Madinah, ingin belajar Islam, bertemu dengan Nabi Islam. Maka dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam muddah basitah, kurun waktu yang singkat. Enggak panjang-panjang amat. Ya. Tetapi ingat, Allah Azza wa Jalla punya cara. Allah bukakan dia ilmu, dia hafal haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang paling banyak. Kita katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, berapa kira-kira jumlah hadits Nabi yang sahih seluruhnya? Siapa yang bisa angkat tangan? Naam, barakallahu fiik. Yaitu sekitar berapa? 50.000. Berapa? 50.000. Kurang lebih ya. Ya, 40 sekian, tapi orang menyebutkan 50.000. Sisanya dibagi oleh sahabat, dia 5.370 sekian, sisanya dibagi oleh sahabat. Baik. Hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendapatkan banyak bagian dari Nabi SAW karena rajin hadir. Maka itu sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Innama warrathul ilm. Tetapi para nabi semuanya yang diwariskan dari kehidupan dunia ini hanya apa? Ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil banyak dari ilmu Nabi, berarti dia mendapatkan warisan yang banyak. Maka kita katakan bahwasanya orang yang paling banyak warisannya dari para sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka sudah saya sampaikan juga yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, ketika Abu Hurairah melihat orang sibuk di pasar, maka Abu Hurairah mampir dan berteriak di pasar, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum." Hai orang-orang pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Orang sedang membagi-bagi warisan Nabi, kalian diam di pasar katanya. Oh, di mana ya Abu Hurairah? Di masjid katanya. Oh iya, semua orang pasar datang. Namanya warisan para jemaah. Warisan Nabi lagi. Kalau kita misalnya warisan Bill Gates, ya, dibagi-bagi. Warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua berangkat ke masjid. Abu Hurairah tahu ini bakalan mereka kumpulin datang. Ditunggu oleh Abu Hurairah. Begitu balik mereka, hai Abu Hurairah, mana orang bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terus apa yang di masjid? Ada orang sholat. Apalagi ada orang belajar halal haram. Apalagi ada orang baca Quran. Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam warisan apa? Ilmu. Baik. Apa penjelasan dan faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah dari Abu Hurairah menghafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, fihi fadilatun zahiratun li Abi Hurairah. Hadis ini menerangkan keutamaan yang sangat nyata bagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya? Beliau orang yang paling banyak menghafal hadis. Enggak ada lebih dari dia. Wa mu'jizatun wadhihatun min alamatin nubuwah. Demikian juga dalam hadis ini mukjizat yang nyata dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu benar apa yang dikatakan, siapa yang membuka selendangnya sampai aku selesai bicara, dia tidak akan lupa. Abu Hurairah mau langsung dipakai, tidak lupa. Ini mukjizat yang merupakan tanda dari tanda kenabian Rasulullah SAW. Nabi SAW bisa memberitakan sesuatu yang akan datang dengan ilmu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, yang namanya lupa, ini namanya lawazimul insan. Sesuatu yang pasti bagi manusia. Ilmunya manusia, yasbiquhu jahlun wa yalhaquhu nisyan. Ilmunya manusia diawali dengan lupa, diawali dengan ketidaktahuan, diakhiri dengan lupa. Nah, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lama-lama kita belajar, lama-lama kita bisa. Nanti kalau sudah tua mulai pikun. Ini ilmunya siapa? Manusia. Tapi khusus Abu Hurairah disiapkan oleh Allah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda dari tanda kenabian. Maka hadis ini diterangkan oleh hadis yang lain. Dia mengeluh asalnya para jemaah. Ya Rasulullah,
Ya, ya Rasulullah, aku ini kalau dengar hadismu suka lupa. Kalau dengar hadismu suka lupa. Akhirnya Nabi mengatakan, ayo buka selendangmu. Fabasaqa. Satu riwayat Nabi itu berludah di selendangnya. Setelah berludah, Nabi suruh pakai. Begitu dipakai, tidak lupa lagi. Tapi ingat, ini khususiat siapa? Rasulullah SAW. Nabi aja yang bisa itu. Kalau kita sehebat apapun ilmunya nggak bisa. Ya, ayo coba saya doakan terus besok ujian, nggak usah belajar. Ya, nggak akan bisa. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menerangkan kehati-hatian para sahabat Nabi SAW dalam menyampaikan hadis. Sahabat hati-hati menyampaikan hadis. Maka beliau mengatakan wallahul mau'id. Nanti di sisi Allah kita akan bertemu. Apa maksudnya? Ibnu Hajar mengatakan annallaha ta'ala yuhasibuni in ta'ammadtu kadhiban. Allah yang akan menghisab aku jikalau aku sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi para sahabat orang yang paling takut berdusta atas nama Nabi. Karena ingat, berdusta atas nama Nabi SAW adalah kabairudz dzunub, dosa besar. Maka hati-hati, terutama kemarin malam Selasa, menyebarkan SMS telah masuk 1 Rajab. Ini semua hadis tentang keutamaan puasa Rajab, salat Rajab, hadisnya palsu rata-rata para jemaah. Tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan puasa di hari tertentu di bulan Rajab. Hari pertama sekian tahun diampuni dosanya, yang memberitahu ya, dihapus dosanya. Kalau bukan dihapus dosanya, yang ngasih tahu kena dosanya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ambil tempat di neraka. Dan ingat, yang mengatakan hadis-hadis keutamaan puasa di hari tertentu di bulan Rajab, salat di malam Rajab, yang mengatakan lemah itu adalah para ulama hadis. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis dari kalangan Syafi'iyah. Bulan Rajab bulan haram. Beribadah di bulan haram jelas mulia. Tapi wa iyyak, hati-hati tidak boleh berdusta atas nama Rasul. Ya. Di dalam surga ada sungai namanya Rajab. Siapa yang puasa sehari maka akan bisa minum dari ini. Ada semuanya palsu atas nama Nabi SAW. Saya sudah kumpulkan dari satu kitab dan beberapa kitab yang lainnya, belum saya terbitkan, tentang riwayat-riwayat dan hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis-hadis yang tidak sahih tersebut, yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Lihat ini sahabat ini. Wallahul mau'id. Allah yang akan menghisab aku jikalau aku sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua. Jadi kehati-hatian para sahabat dalam menyampaikan apa? Hadis. Faedah yang ketiga dari hadis ini, hadis ini menunjukkan qanaa'atu as-sahabah. Qanaahnya hidup para sahabat. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Dan banyak sahabat yang lainnya. Dan ingat, sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga di Madinah, yang hidup mereka fakir di bawah garis kemiskinan, mereka itu tinggal di Masjid Nabawi. Dinamakan suffah. Suffah itu emperan. Tinggalnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Lah, dari mana mereka makan? Mereka makan itu kalau ada yang ngasih, tidak keliling minunas. Minta-minta. Apalagi berdiri di lampu merah. Meskipun gak ada lampu merah zaman dahulu gitu loh. Ya, keliling, nunas. Minta sedekah, amal. Gak ada para sahabat seperti itu para sahabat.
Karena mereka mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka berbaiat untuk tidak minta kepada manusia. Maka apa? Mereka menunggu di masjid. Ada yang datang mereka makan, tidak ada mereka puasa. Bahkan lihat pada suatu ketika sedang sholat, suara jatuh, buk, buk, buk. Habis sholat ternyata dilihat apa? Abu Hurairah diantaranya ditanya, kenapa sudah tidak makan beberapa hari? La ilaha illallah. Maka Allah sebutkan tentang mereka, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang jahil mengira mereka itu kaya. Kenapa? Karena tidak pernah minta untuk diri mereka. Tak pernah. Jadi mereka orang-orang fakir, diantaranya Abu Hurairah, tapi mereka merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, dan mereka tidak mau apa? Minta. Dan mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi, sehingga mereka dinamakan apa? Ashabus Suffah. Mereka makan apa yang diberikan oleh para sahabat. Maka pernah satu ketika ada yang nyumbang kurma, tapi kurmanya jelek. Ya. Kepes. Kurmanya dimakan sama ulat dan semisalnya. Nabi datang bawa tongkat sambil memukul kurma yang jelek ini di tandannya, dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang punya kurma ini mau memakan yang jelek hari kiamat? Nah, berarti ini para jemaah, buruk kita sedekahin, buruk pula yang kita dapatkan hari kiamat. Maka hati-hati, ya. Jadi nanti barang-barang basi disedekahin, jangan ini para jemaah. Ingat apa kata Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tapi tidak boleh pemungut zakat mengambil yang paling bagus. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, wa iyyaka wa qara'im amwalihim, hai petugas zakat, jangan mengambil yang paling bagus. Nanti diambil kambing orang paling bagus. Ah, ini yang paling bagus ini katanya. Enggak katanya. Jangan, ini untuk pejantannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dibawakan orang dalil. Ini bukan tempatnya dalilnya. Jadi kalau yang punya, yang menginfakkan yang terbaik, itulah yang terbaik. Tapi pemungut zakat hendaklah ketika mengambil zakat yang paling tengah, wasat. Tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu jelek. Yang punya harta jangan memberikan zakat yang paling buruk. Ingat, buruk kita sedekahkan di dunia, buruk yang akan kita dapatkan di akhirat. Faedah yang keempat. Hadis ini menerangkan adamu kitmanil ilm minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwasanya para sahabat tidak berani menyembunyikan ilmu. Semua ilmu itu sudah disampaikan. Tidak ada namanya ilmu rahasia. Maka oleh karena itu di sini dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, innakum taz'umun anna Abu Hurairah yukthirul hadits ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan Abu Hurairah itu terlalu banyak menyampaikan hadis. Jadi Abu Hurairah tidak mau dan tidak berani berdusta dengan menyembunyikan apa? Hadis. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani menyembunyikan satu ilmu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan ucapan Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari? Abu Hurairah mengatakan, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'aini minal ilm." Aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu. Ilmu yang pertama sudah aku sampaikan, ilmu yang kedua kalau aku sampaikan leherku terbang. Nah, ini dalil orang-orang mengatakan bahwasanya ada ilmu yang tersembunyi. Jawabannya Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari. Maksud dari ilmu kalau disampaikan terbang lehernya adalah nama-nama pemimpin yang buruk. Nama-nama pemimpin.
nama-nama pemimpin yang jelek yang akan muncul disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu di sini tidak ada kaitannya dengan hadis hukum yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha. Jadi semua hadis atau semua dalil tentang hukum agama tidak ada yang tersembunyi, semua disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi bayan sababun sirafil muhajirin wal ansar. Hadis ini menerangkan apa sebabnya muhajirin tidak hadir atau jarang hadir, apa sebabnya ansar jarang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus. Ternyata muhajirin sibuk di mana? Pasar. Ansar sibuk di mana? Di kebun, pertanian. Ya. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ingatkan kalau hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah ada azan, tinggalkan jual beli, silahkan menuju zikrullah Azza wa Jalla. Nah, kita ini di mall, hidup di pasar namanya ini. Maka oleh karena itu, ya, kalau sudah ada panggilan selain dari hari Jumat, cepat berangkat. Kalau hari Jumat usahakan lebih pagi. Jangan sampai sudah telat sampai di masjid padam. Ya, kalau enggak apa, main game. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau sudah sampai masul hasa dari hadis Abu Hurairah, dulu pegang apa, batu, karena masjidnya kerikil. Masjidnya kerikil, belum ada marmer, ya, granit, apalagi karpet, yang ada tikar. Tapi di masjid nggak pakai tikar, pakai kerikil. Siapa yang memain-mainkan kerikil hari Jumat di saat khatib sedang berkhutbah, maka Jumatnya sia-sia. Sekarang bukan kerikil, borek jagung. Mana dia? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan astagfirullah langsung. La ilaha illallah. Ya, jadi suq, pasar, kalau sudah tiba panggilan Allah, tinggalkan. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul makan ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka di pasar banyak-banyak zikir supaya menjadi atau supaya menutupi kekurangan tersebut. Ya, supaya menutupi kekurangan tersebut. Ada satu zikir yang sangat agung para hadirin. Dibaca di pasar, sekali zikir dapat 3 juta. Berapa? 3 juta. Ah, siapa yang bisa sebelah sini? Ulangin yang jelas, suaranya bisa didengar oleh yang lain. Pelan-pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Apa? Kalau salah enggak jadi lo dapat tuh. Wa huwal hayyu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dibaca seribu dosa dimaafkan, 1000 pahala dicatat, 1000 derajat dinaikkan. 1000 berarti berapa? Ya 1 juta. Barakallahu fiik. Baik, lanjut faedah berikutnya. Wa fihi bayan istijabatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi doakan Abu Hurairah supaya tidak lupa, dan ternyata langsung bereaksi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, maka Abu Hurairah tidak lupa lagi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, dan ini menjadi syahid di dalam bab ini. Hadis ini menerangkan bahwasanya Abu Hurairah menghafal apa yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal apa yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Sebab apa tadi? Tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya dari hadis ini, dan ini faedah terakhir. Wa fihi bayan adabit talab. Hadis ini menjelaskan adab kita belajar. Apa adab kita belajar? Mulazamatul ustaz, tetap bersama guru. Illa lid-darurah, tetap bersama guru. Di sini Abu Hurairah, di mana Nabi ada, dia ada. Ditambah dengan doa Nabi SAW, apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar, dia hafal langsung. Yang mana yang lain tidak menghafal meskipun dia hadir. Maka ini cara Allah Azza wa Jalla menjaga agama Islam. Disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla manusia-manusia yang berharga, yang menghafal agama ini, yang tidak dimiliki pada agama yang lain. Bayangkan, yang hafal Quran, betapa banyak hafal Quran para jemaah. Yang hafal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, betapa banyak. Antum penggiat media sosial, lihat anak kecil Jihad Al-Maliki yang dari Makkah, buta, ya, hadis ini, ya, sebelumnya apa? Sebelumnya dari siapa? Dari mana? Siapa yang meriwayatkan? Seperti air mengalirnya. Ini apa? Ini adalah agama Allah. Allah Azza wa Jalla punya cara untuk menjaganya. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa nama asli sahabat Abu Hurairah? Siapa yang tahu nama aslinya sahabat Abu Hurairah? Faris. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Barakallahu fiik. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Apakah beliau menikah? Jawabannya iya. Beliau menikah dan punya anak putri. Dinikahkanlah, ya, dengan at-tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Dan tidak ada dia punya anak namanya Hurairah. Itu karena Nabi SAW memberinya gelar Abu Hir. Hir itu adalah kucing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, bagaimana orang yang minta-minta lalu ada yang memberinya, lalu bagaimana hukumnya orang memberi tersebut? Pertama, minta-minta takatsuran, ingin memperbanyak harta, seperti ada bosnya dan semisalnya, maka ini hari kiamat dia akan datang dengan muka yang tidak memiliki daging secuil pun di wajahnya. Maka ini perbuatan yang terhina. Tapi andai kata dia minta karena butuh, perlu, tidak memperbanyak harta, secukupnya saja, ada boleh. Ya, meskipun tidak minta itu yang lebih terhormat. Dan di sini penting orang-orang kaya melihat, mencari tahu mana orang yang butuh tapi tidak minta-minta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum kita berbohong untuk menyingkir dari teman-teman yang hanya berbicara tentang dunia? Tidak boleh bohong. Bohong itu bolehnya hanya pada 3 tempat. Pertama, dalam perang. Yang kedua, mendamaikan, ya, dalam mendamaikan yang sedang bertikai. Yang ketiga, ucapan suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita sedang sholat fardu, ada teman yang kejang-kejang jatuh di dekat kita, apa yang kita harus lakukan? Tolong dia tanpa bicara. Bisa ditidurkan, tidak ada masalah. Ya, dan sholatnya tetap lanjut. Tapi kalau ngomong, ya, berbicara, kemudian harus berangkat ke rumah sakit, ya batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hadis yang menunjukkan bahwa kita bisa mengqasar dan menjamak salat 20 hari apabila kita bertujuan
untuk kuliah di luar daerah. Pertama, kalau tahu masanya tinggal di satu daerah, hari ke-20 sholatnya harus sempurna. Tapi kalau tidak tahu kapan mau balik, berapa lama tinggal di sana, selama itu dia boleh mengkasar, dia boleh menjama. Sebagaimana kisah perang Tabuk. Namanya orang perang kan tidak tahu kapan menang. Ya. Nah, ternyata perang Tabuk itu sampai puluhan hari. Dan Nabi SAW selama itu jamak qasar. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana cara taubat nasuha yang benar? Pertama, menyesal. Yang kedua, jangan bertekad, bukan jangan mengulangi. Orang bisa saja jatuh lagi. Jangan ada niat. Yang ketiga, mencabut diri dari perbuatan itu nama orang taubat. Bukan dia diam di dalam perbuatan salah itu. Kemudian dia ikhlas karena Allah. Ini kalau kaitannya dengan hak Allah. Adapun kalau hak manusia, dia harus kembalikan barang orang kalau sudah diambil. Dia harus minta maaf kalau sudah mencela dan mencaci maki atau menggibah seseorang. Inilah dia taubatan nasuh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Saya seorang akhwat, sudah hijrah, belajar sunnah, lulus SMA. Tapi dulu saya pacaran dan sudah saya tobat dan saya putuskan. Dan saya suruh pria itu kelak melamar saya. Tapi sekarang ada ikhwan yang sudah ngaji melamar saya melalui bapak. Pendapat bapak saya, dia senang sama laki-laki yang melamar akhlaknya dan agamanya baik, sudah mapan juga. Saya bimbang di satu sisi masih mencintai pacar saya. Nah, ini berarti yang muda-muda ini, yang punya kerjaan ini. Ini curhat sedikit ini nih. Tapi antum jangan kepo ya. Baik. Nah, masih belum habis ceritanya ini. Saya berharap dia menjadi suami saya kelak. Tapi yang saya tanya, tapi anak tanya, dia jawabannya, kalau kamu mencintai saya, tunggu saya. Tapi kalau kamu sudah nggak cinta, nikah saja sama laki-laki yang melamarmu. Di sisi lain saya tahu hadis kalau ada orang berakhlak baik, agama baik melamar, jangan ditolak. Dan juga saya takut jadi anak durhaka karena bapak saya sudah mau menerima yang melamar. Bagaimana Ustadz? Ya ikuti kata orang tua sudah kalau seperti ini. Yang dulu itu hapus sudah memorinya. Kenapa? Sudah terjadi di luar. Ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW sebutkan, aku tidak pernah melihat orang yang paling hebat saling cintai selain dari orang yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, inilah cinta yang sejati. Ya, ikuti orang tua, orangnya datang baik-baik melamar, apalagi sudah mapan lagi, dan caranya sudah benar, ya, bukan dibawa lari. Ya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam.